kamu Caca ya? Kelas 10 PM1. Betul sekali Bu, saya Caca dari kelas PM1. Nah, bagaimana pembelajarannya hari ini, Nak Caca? Alhamdulillah Bu, baik, berjalan dengan lancar. Nah, apakah Caca sudah pernah masuk di ruangan ini atau datang di ruangan BK ini? Belum pernah Ibu, ini pertama kali saya ke ruangan BK. Nah, bagaimana tanggapan Caca tentang ruangan ini? Menurut saya ruangannya cukup sejuk, ini jauh dari keramaian, tetapi sejujurnya saya sedikit gelisah Bu dan takut berada di ruangan BK. Caca tidak perlu takut dan gelisah datang di ruangan ini. Banyak loh teman-teman Caca yang datang juga berkunjung di sini. Iya Bu, tapi kamu tidak pernah ragu karena di sini di ruangan BK ini tempat berkonsultasi dengan ibu. Di sini ibu sebagai konselor yang bertugas memberikan layanan kepada siswa yang sedang memiliki masalah. Nah, di sini ibu dapat membantu siswa menghadapi masalah, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. oh jadi begitu itu. Nah, menurut Caca apa itu konselor? Baik Bu, menurut saya konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, baik, sebenarnya yang Caca katakan itu agak sedikit keliru. Nah, di sini ibu sebagai konselor atau sebagai fasilitator, di sini ibu berperan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya atau memecahkan masalahnya. Nah, di sini Caca sebagai konselor juga berperan aktif dalam mengungkapkan secara jujur dan jelas atas permasalahan yang Caca hadapi. Nah, di sini Caca berperan aktif dalam mengemukakan masalah yang dihadapi, kemudian kamu mampu menemukan jalan atau solusi sendiri terkait permasalahan ini. Oh, seperti itu ya Bu. Baik, saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini Bu. Tetapi saya tidak ingin ada yang mengetahui masalah ini selain saya dan Ibu. Nah, soal itu dalam konseling kamu tidak perlu khawatir karena dalam konseling itu ada kode etik di mana ada asas kerahasiaan. Di sini ibu menjamin tidak akan mengungkapkan permasalahan Caca kepada orang lain. Baiklah Bu kalau begitu. Nah, sebelum kita memulai proses konseling kita pada hari ini, ada baiknya kalau kita menyepakati waktu yang akan kita butuhkan dalam proses konseling ini. Mungkin 30 menit sudah cukup, Nak? Saya setuju, saya rasa itu sudah cukup. Baik, kita mulai konselingnya ya. Nah, sekarang kamu coba ceritakan permasalahan yang Caca sekarang alami. Begini Bu, saya punya masalah dengan penyesuaian diri saya. Saya belum bisa menyelesaikan diri saya di lingkungan baru, di mana saya masih membawa perilaku seperti saya ke jenjang SMP. Bagaimana dengan penyesuaian? Mengapa dengan penyesuaian diri Caca? Mungkin nih Bu, karena saya jadi siswa baru, jadi saya sulit dalam menyesuaikan diri saya di lingkungan sekitar. Boleh Caca ceritakan masalahnya secara detail, bagaimana permasalahan yang sebenarnya? Bu, yang pertama itu masalah adaptasi. Pergaulan, saya masih bingung dengan lingkungan baru dan masih membawa sikap SMP saya ke SMK sekarang Bu. Jadi saya sangat kesulitan dalam menyesuaikan diri saya. Oh, jadi Caca masih bingung dengan penyesuaian dirinya di lingkungan baru ya? Iya Bu, semuanya berbeda dari sekolah tempatku sebelumnya.
di mana di sana saya mendapatkan teman yang banyak, jam masuk sekolah lebih lambat, pulang cepat, dan tugas-tugas yang sangat tidak menentu. Ibu mengerti dengan perasaan kakak yang masih bingung dengan penyesuaian dirinya, belum beradaptasi di lingkungan yang baru, kemudian ingin mengetahui bagaimana menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Iya, betul sekali. Walaupun begitu, kamu harus menghadapi masalah yang kamu hadapi. Semua orang jika sedang menyesuaikan diri pasti memiliki tantangan yang harus dia hadapi. Iya Bu, tapi kalau saya begini terus, saya tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri saya di lingkungan baru ini. Jadi kamu merasa tertekan dengan penyesuaian diri kamu. Iya Bu. Ibu mengerti dengan perasaan kamu yang masih bingung dan masih tertekan dengan lingkungan barunya, belum beradaptasi, masih membawa perilaku SMP ke SMK, dan ingin mengetahui agar Caca bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Iya Bu, betul sekali. Saya tahu kamu masih bingung dengan penyesuaian diri kamu, tetapi jangan khawatir. Banyak orang, setiap orang pasti mengalami proses penyesuaian diri. Nah, menurut Caca, apa yang harus Caca lakukan supaya kamu bisa menyesuaikan diri kamu? Mungkin dengan mengamati kebiasaan dan budaya orang di sekitar saya akan mengenali lingkungan saya dengan baik dan mempelajari cara berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar saya, dan tidak akan malu-malu untuk bertanya atau meminta bantuan kepada orang lain. Bagus sekali Caca, karena kamu sudah menemukan solusi yang dapat kamu lakukan. Nah, menurut Caca, apakah Caca mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya akan menyesuaikan diri saya dengan lingkungan yang baru. Ibu yakin dengan apa yang Caca katakan, karena Caca adalah murid yang pintar, berprestasi. Kamu tentu bisa melakukan hal tersebut dan beradaptasi di lingkungan. Baik Bu, saya senang sekali jika ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan beradaptasi di lingkungan baru saya nanti. Ibu sangat senang mendengar antusias kamu. Menurut Caca, apakah masih ada yang Caca ingin sampaikan kepada Ibu? Baik Bu, saya rasa sudah cukup. Baiknya, karena berhubung kesepakatan waktu yang kita tentukan tadi hampir cukup. Nah, sebelum kita akhiri proses konseling kita pada hari ini, kita akan menyimpulkan proses konseling kita pada hari ini. Nah, di awal kamu mengatakan bahwa kamu sangat kesulitan dengan penyesuaian diri kamu dan masih bingung dalam menyesuaikan diri kamu di lingkungan baru. Nah, kemudian kamu mengatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan kamu akan mengamati kebiasaan dan budaya orang-orang yang ada di sekitar kamu, mengenali lingkungan kamu dengan baik, dan mempelajari cara berinteraksi dengan orang-orang di sekitarmu. Kemudian kamu tidak akan malu dengan bertanya dan menjawab ketika orang-orang meminta bantuan kepada kamu. Bagaimana nak? Seperti begitu nak Caca? Iya Bu, saya akan berusaha dan bekerja keras untuk belajar menyesuaikan diri saya Bu di lingkungan yang baru. Nah, baik kalau begitu nak Caca. Semoga kamu bisa berusaha dan sungguh dalam menjalankan rencana kamu ke depan.
Kalau begitu kita akhiri sesi proses konseling kita pada hari ini. Jika ada kesulitan yang kamu hadapi ke depannya, Nak Caca tidak akan segan untuk datang kembali di ruangan konseling ini, karena di sini ibu akan memecahkan masalah Nak Caca kembali kalau Nak Caca masih memiliki permasalahan yang akan datang. Baik Bu, terima kasih banyak atas kerjasamanya Ibu, dan saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan ke depan Ibu. Baik Bu, saya permisi kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nak Caca. Terima kasih Bu. Baik-baik, Ibu. hati-hati.